Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang men-skor dan menilai. Oke. Men-skor, bagian terpenting dalam pengukuran itu adalah penyusunan teks. Apabila semua teks disusun sebaik-baiknya, maka sebagian besar dari tujuan penyusunan teks tersebut tercapai. Selain itu, men-skor atau memberi angka dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan dari penilai ditambah dengan kebijaksanaan. Menurut Ari Kunto, dapat digunakan 3 macam alat bantu untuk membantu penskoran. Yang pertama adalah alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar, yang biasanya disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, alat bantu untuk menyelesaikan jawaban-jawaban yang benar dan jawaban yang salah, disebut sebagai kunci scoring. Dan yang ketiga atau yang terakhir, alat bantu untuk menentukan angka, yang biasanya disebut dengan pedoman penilaian. Nah, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes betul salah, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah sederetan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena itu, hal ini tercoba hanya diminta untuk melingkari huruf B atau S, betul atau salah. Maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf, di mana kita menghendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda kali. Misalnya, seperti ini. 1 itu B betul, 2S salah, 3S salah, 4B betul, 5B betul, dan seterusnya. Ada baiknya kunci jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum soalnya itu disusun. Yang pertama itu dapat diketahui imbangan antara jawaban betul salah. Kemudian dapat diketahui letak atau jawaban betul salah. Nah, kunci jawaban untuk tes bentuk ini dapat diganti kunci scoring, yang pembuatannya melalui langkah-langkah berikut. Langkah 1 misalnya menentukan letak jawaban yang betul salah, misalnya seperti ini. Dilingkari. Dan langkah kedua itu dapat melubangi tempat-tempat lingkaran sedemikian rupa sehingga lingkaran yang dibuat tersebut dapat terlihat oleh yang tes atau yang menguji. Ada rumusnya, yaitu S sama dengan R kurang W. Skor sama dengan betul dikurang salah. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Kemudian nomor 2, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Dengan tes pilihan ganda, tes T diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau dengan memberi tanda silang atau kali pada tempat yang sesuai dengan nomor jawaban. Oke, bisa teman-teman lihat di sini juga ada rumus
Kita ganti, kita next. Nah, ini adalah lanjutan dari yang ini. Kemudian yang ketiga itu ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat. Ya, dengan persyaratan bentuk tes dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian dianggap setara dengan tes jawaban singkat. Kunci jawaban tes ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contoh, 1 ada respirasi, 2 ada fotosintesis, 3 ada sel, 4 ada kloroplas, dan 5 ada karbon dioksida. Yang keempat itu ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Nah, ada kata jodoh. Berarti memasang-masangkan. Pada dasarnya tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk sederetan jawaban yang dihendaki, atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Nah, contohnya itu seperti ini. Dijodohkan nih. Mana? Ribosom, badan Golgi, membran sel, retikulum, endoplasma, lisosom. Kemudian biasanya mereka itu dijodohkan. Misalnya ini ke-5, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-1, dan seterusnya. Karena bentuk soal menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks, maka angka yang diberikan sebagai imbalan juga harus lebih banyak, harus lebih besar. Misalnya angka untuk tiap nomor itu ada 2. Nilainya tuh ada 2. Jadi ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi 10. Next. 5 kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Ya, sebelum menyusun sebuah tes uraian itu sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita hendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam mengoreksi tes tersebut. Tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes bentuk uraian ini. Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam. Yang keenam, ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memberi skor tugas merupakan pokok-pokok yang harus di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas. Namun, sebagai kelengkapan dalam pemberian skor digunakan suatu tolak ukur tertentu. Nah, dalam mempertimbangkan nilai akhir perlu dipikirkan peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Misalnya, ketepatan waktu itu diberi bobot 2, bentuk fisik diberi 1, sistematika 3, kelengkapan isi 3, mutu hasil tugas 3. Maka dari itu, nilai akhir tersebut diberikan dibentuk dalam rumus. Bisa teman-teman lihat. Semua yang di atas ini digabung, kemudian dibagi dengan 12. Oke, sekarang kita masuk bagian B, menilai. Yang dimaksud dengan menilai ialah kegiatan
dengan membandingkan hasil pengukuran skor sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kualitas yang bersifat kuantitatif. Nah, simbol yang dipakai dalam penilaian untuk menyatakan nilai tersebut dapat berupa angka dan huruf. Nah, teman-teman bisa lihat di nomor 1 simbol angka. Skala 0 sampai dengan 4. Satu sampai dengan 4. 1 sampai dengan 100. Oke. Di sini ada arti dari simbol angka tersebut. Teman-teman dapat melihat, dapat membacanya. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Terdapat juga simbol huruf seperti E, D, C, B, A. Yang dimana simbol itu memiliki arti sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat E itu gagal, D kurang atau meragukan, C cukup, B baik, dan A amat baik. Kemudian kita beralih ke perbedaan skor dan nilai. Nah, skor adalah hasil pekerjaan menyekor, memberi angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka atau huruf ubahan dari skor yang sudah dijumlahkan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan norma dan acuan patokan atau standar. D itu pengelolaan atau analisis skor. Ada catatan harian keterampilan siswa, ada rekap per KD keterampilan, ada bahan nilai rapor, terus beberapa skala penilaian, itu skala bebas, skala 1 sampai 10, skala 1 sampai 100, skala huruf. Wah, lebih 1. Poligami nih. Nah, ini adalah tabelnya. Ini ada yang skala 100, ini yang skala 10, dan ini yang huruf. Nah, di sini masing-masing ada keterangannya ya. Bagian F, macam-macam acuan penilaian. Nah, di dalam penilaian suatu objek, penggunaan bahan pembanding sebagai alat untuk memberi arti pada skor menjadi sangat penting. Bahan pembanding ini disebut acuan penilaian. Yang macam-macamnya itu seperti penilaian acuan patokan, PAP, penilaian acuan norma atau PAN, dan sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.